Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jadidu imanakum bila wa kaifa jadidu imanana ya Rasulullah. Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Walaupun lakarwatun fi sabilillah awrahatul khairun minad dunya wa fiha. Walaupun baliku anni walau ayat. Sadaqallahul azim, sadaqallahu nabiyul karim. Para alim ulama, para ustaz, tokoh agama, ahli-ahli masjid yang kami muliakan, bapak-bapak yang berhadir, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang begitu banyak yang memberikan nikmat kepada kita, sehingga apabila kita ingin menghitung daripada nikmat tersebut, meskipun lautan dijadikan tinta, semua pohon berangkai dijadikan pena, dan semua daun dijadikan kertas, la tuhsuha, bisa tidak akan mampu. Dan nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kita iman dan beragama Islam. Dengan iman ini, seseorang ini pasti suatu saat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam
dikirim ke dalam neraka. Hadirin yang mulia, untuk siar luar. Sini aja ya. Stop sini. Hadirin yang mulia, perkara yang terpenting di dunia ini dan di akhirat adalah perkara iman. Tidak ada perkara yang lebih penting dari perkara ini. Lebih penting daripada kerjaan kita, lebih penting daripada harta kekayaan kita. Karena seorang beriman ini lebih nilainya, satu orang beriman ini lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Karena orang beriman ini dijelaskan, seandainya tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, 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 maka dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, apabila iman kita ini baik, maka suasana dan keadaan akan menjadi baik. Amal menjadi baik, suasana keadaan menjadi baik. Apabila suasana dan keadaan baik, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan berlaku. Walau anna alul qura amanu wa taqaw la fatana barakati minas samai wal ardh. Sehingga sekiranya penduduk suatu negeri ini beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sehingga kita apabila turun keberkahan ini, seorang petani tidak begitu sibuk ngurus pertaniannya, ya. Karena keberkahan pertaniannya akan panen banyak, ya. Dengan seorang pedagang seperti itu juga, dengan keberkahan, dengan pedagangnya sebentar saja dia mendapatkan laba yang banyak, keuntungan yang banyak. Tetapi sebaliknya hadirin yang mulia, apabila iman ini rusak, maka amal pun akan rusak. Apabila amal rusak, maka suasana dan keadaan pun akan menjadi rusak. Apabila suasana dan keadaan menjadi rusak, maka pun Allah pun akan tunaikan janjinya. Zahara fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya bencana di darat dan di lautan ini asbab daripada dosa-dosa manusia. Jadi hadirin yang mulia, majelis kita ini perlu kita pahami, bukan majelis yang ingin membicarakan ataupun ceramah yang bagus-bagus, bukan Pak. Atau kita ingin ceramah yang lucu-lucu, tidak Pak. Kalau ceramah yang lucu-lucu bisa kita buka YouTube, maka akan keluar Pak ceramah-ceramah yang lucu-lucu. Apabila kita ingin menyelenggarakan ceramah yang bagus-bagus, kita buka juga YouTube, akan keluar Pak ceramah yang bagus-bagus. Tapi majelis kita ini majelis pikir, majelis pikir nih. Karena berpikir sesaat ini untuk agama Allah ini lebih baik beribadah daripada beribadah 60-70 tahun. Majelis pikir ini. La ilaha illallah. Apa yang perlu dipikirkan? Yang dipikirkannya itu yang pertama, ku ampusikum wa alikum nar. Bagaimana diri kita ini dapat selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana keluarga kita pun dapat selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bahan bakar daripada neraka ini hadirin yang mulia adalah manusia dan batu. Maka dikisahkan seorang nabi, ya, ketika dia berjalan, maka dia ketemu dengan sebuah batu, Pak. Batu ini sedang menangis batu ini. Maka dengan izin Allah batu ini doa, nabi ini doa agar batu ini bisa bicara. Maka batu ini ditanya, wahai batu, apa yang engkau tangiskan? Maka kata batu ini,
saya ini kenapa saya tidak menangis? Karena telah turun daripada, saya telah mendengar daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimana bahan bakar daripada api neraka ini adalah manusia dan batu. Kenapa saya tidak menangis? Karena saya takut kalau saya dimasukkan ke dalam neraka. Maka hadirin sekalian, itu batu hadirin yang mulia. Batu saja menangis hadirin, memikirkan apakah dia selamat dari azab Allah ataukah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Bagaimana dengan diri kita? Pernahkah kita berpikir hadirin sekalian, apakah kita ini selamat dari azab Allah, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Kita semua hadirin yang mulia tidak mau hadirin mulia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keluarga kita. Kita tidak ingin hadirin yang mulia keluarga kita ini dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Tetapi hadirin yang mulia, kalau kita hanya dengan pikir-pikir saja, kita cuma pikir-pikir saja hadirin yang mulia, maka ini tidak akan wujud hadirin yang mulia tanpa pergerakan, tanpa pengorbanan kita. Diri kita, keluarga kita tidak akan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita cuma diam saja hadirin, tanpa pengorbanan tapi gerak ya. Jadi kita tidak ada jalan satu-satunya hadirin untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala ini, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma 3 saja. Bagaimana kita ini dapat amalkan agama secara sempurna? Ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya. Alhamdulillah. Untuk amalkan agama secara sempurna ini ada 3, Pak. Yang pertama, senantiasa belajar. Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslimat minal mahdi ila lahdi. Belajar ini wajib bagi setiap muslim dari ayunan sampai ke liang lahat. Kita harus senantiasa belajar dan mengajarkan. Kemudian bagaimana kita ini mengamalkan apa yang kita pelajari, kita amalkan. Kemudian kita ini hadirin yang mulia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Kalaulah kita cuma belajar dan mengamalkan, maka ini hadirin yang mulia belum sempurna kita amal agama. Karena belum cukup daripada penuh daripada kategorinya. Adapun syarat-syarat daripada amal agama secara sempurna yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus cukup belajar, mengamal dan menyampaikan. Menyampaikan pun harus dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Pak, orang sepakat kalau mengamalkan agama ini ataupun sholat, haji, puasa dan zakat ini, yaitu dengan cara mengikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sepakat kalau sholat cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berjamaah di masjid atau di mana azan dikumandangkan. Kemudian berpuasa juga telah ditentukan waktunya. Tetapi orang beriktilaf Pak. Orang beriktilaf dengan dakwah ini, dengan dakwah ini. Beriktilaf, dakwah kami seperti ini, dakwah kami seperti ini, ya kan? Orang berselisih, Pak. Tetapi padahal yang paling benar itu, yang benar adalah cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mendatangi umat tanpa diundang, tanpa meminta upah, tanpa meminta bayaran. Kemudian dengan mengorbankan harta, diri dan waktu untuk agama. Inilah ciri daripada dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikerjakan dengan sendiri ataupun dengan berjamaah.
Ini harus kita pahami ataupun kita pelajari juga, Pak. Ciri dakwah daripada baginda Rasulullah SAW ini. Dan kita hendak meniru ini, Pak, kerja ini. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru suatu kaum, dia akan digolongkan dengan kaum tersebut dan akan dibangkitkan bersama mereka. Maka kita hendak meniru-niru. Bersedia insya Allah. Semua para sahabatnya semua berkorban, Pak, keluar di jalan Allah. Semuanya dakwah, Pak. Dan dakwah ini cara Rasulullah SAW. Berkorban harta, diri dan waktu untuk agama. Bersifat rahmatin lil alamin. Semua umat, Pak, tidak milih-milih. Semata-mata hanya mengajak manusia taat kepada Allah. Tidak ada maksud-maksud lain, ya. Tidak ada maksud-maksud lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang dakwah ini, Pak, keluar di jalan Allah ini berat sekali, sangat berat, berat sekali. Sebenarnya orangnya bukan nggak mau, Pak, berat. Dan Allah sendiri telah jelaskan ini. Infiru hifafa wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian di jalan Allah, kata Allah, walaupun dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan terpaksa. Memang Allah perintahkan ini berat, Pak. Ini dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan terpaksa, Pak. Dan di dalam perintah ini, Pak, ada janji-janji Allah. Di dalam perintah ada janji Allah. Allah ini kalau janji pasti, Pak. Kalau Allah ini bohong, janji siapa lagi yang bisa kita turutkan? La ilaha illallah. Apa janji Allah dalam dakwah nih, Pak? Yang pertama, janji Allah, yusri lakum a'malakum. Allah akan perbaiki iman kita, Pak, dan amal kita. Kita naik nggak kuasa, Pak, memperbaiki iman kita ini. Hanya dengan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan hidayah. Sungguh-sungguh, Pak. Tanda sungguh-sungguh, apa tandanya, Pak? Tahu tanda sungguh-sungguh? Tanda sungguh-sungguh itu 4 bulan, Pak. Sungguh-sungguh 4 bulan. Atau ayat 2, berkelilinglah kamu, Pak. Perintah Allah juga ini. Bahkan dakwah ini perintah Allah yang begitu banyaknya dalam Al-Quran. Begitu banyak, lebih daripada 60 ayat perintah dakwah dalam Al-Quran. Bahkan setiap ayat kul ini adalah kayak kata perintah. Kul huwallahu ahad. Ini sampaikan, Pak, bahwasanya Allah ini esa. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya. Sampaikan daripada Allah ini adalah raja daripada segala raja-raja. Ini kata perintah. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah, seperti itu juga. Katakanlah ini jalan satu jalanku untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Bersedia insya Allah? Insya Allah. Apabila kita ambil kerja ini, maka janji Allah akan tunaikan, Pak. Yang pertama, Allah akan perbaiki iman. Bukan hanya iman kita, iman keluarga kita seperti itu, Pak. Seperti itu juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang keluar dari jalan Allah ini bukan melantarkan anak istri, bukan. Maka seorang sahabiah bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku, kalau bahasa kita ya, Pak, ya, suamiku ini keluar jalan Allah terus. Mereka ini dapat pahala fisabilillah, ya. Lalu apa yang kami dapatkan? Kata sahabiah ini. Maka kata Rasulullah bersabda, wahai sahabiah, kalian mendapatkan pahala seperti suami kalian yang keluar di jalan Allah. Kita ini bukan untuk menjamin kehidupan mereka di akhirat, Pak. Bagaimana kita meninggalkan anak sementara demi untuk bahagia yang selama-lamanya. Allah. Tinggalkan dulu kebahagiaan sementara demi untuk kebahagiaan yang selama-lamanya. Apalah artinya, Pak, di dunia ini kita dikumpulkan, disatukan, kalau nanti di akhir dipecah belah, dipisah-pisahkan. Apalah artinya, Pak? Jadi orang-orang jauh lah ini orang yang sayang dengan keluarganya, Pak. Allah, la ilaha illallah.
untuk menyelamatkan anak istri kita inilah Pak. Yang ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan pertama ini. Kita akan diperbaiki iman. Bukan kita saja, istri kita diperbaiki oleh Allah, akan ditarbiyah oleh Allah. Nanti imannya akan menjadi baik. Kemudian amal pun seperti itu, Pak. Kita tidak ada kemampuan untuk amal, salat tahajud, apa segala macam. Ini Allah yang akan berbaiki, janji Allah akan berlaku, Pak. Apabila kita dakwah, maka janji Allah akan Allah tunaikan. Kita akan mudah untuk mengamalkan agama, Pak. Jangankan yang wajib, Pak, yang sunnah pun kita kerjakan. Bukan sombong, Pak. Ini kata Allah ini. La ilaha illallah. Ini janji Allah. Yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Kata Allah ini, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Kata ulama, seluruh dosanya akan dihapuskan. Kita ini banyak dosa, Pak. Allah, kalau saya sebenarnya, saya yang banyak dosa. Jalan satu-satunya, Pak, keluar jalan Allah inilah. Tunaikan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan janji-janjinya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi ana urid anta urid wala yaulu lima ya urid wa ilam tani fima turid fa kaifa tuka fima urid. Wahai hambaku, kamu punya keinginan, aku punya keinginan, kata Allah. Yang akan berlaku keinginanku, bukan keinginan kamu. Allah. Apabila kamu tunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan segala keinginan-keinginan kamu. Allah. Tetapi apabila kamu tidak berbuat demikian, aku akan susahkan engkau dalam mengejar semua keinginan-keinginanmu. Kita nggak mau takaza, kita jadi susah, Pak. Allah, 4 bulan nggak mau, 40 hari nggak mau, Allah, 3 hari nggak mau, Allah. Bukannya Pak, bukan tambah lapang, tambah susah. Karena kesusahan datang dari Allah, rezeki datang dari Allah, semua dari Allah. Orang keluar di jalan Allah ini akan mendapatkan Allah. Iza wajattani wajatta kulisai, wa in fakatani fakata kulisai. Orang keluar jalan Allah mendapatkan Allah. Kata Allah, barang siapa mendapatkan aku, maka akan mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan aku, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Allah. Tunaikan janji Allah, insya Allah. Minimal seumur hidup ini pernah 4 bulan. Allah. Jangan mati sebelum 4 bulan, insya Allah. Niat, Pak, niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Allah, ya. Jadi janji Allah ini, Pak, janji Allah ini pasti apabila kita tunaikan daripada janjinya. Dan dakwah ini, Pak, dengan keadaan kalutnya dunia sekarang, begitu batil keadaan sekarang, kita tidak bisa ini ngomong, dan diri pribadi kita masing-masing bisa batil merajalela. Maka orang tua kita punya inisiatif, bahwasanya mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya batil akan hilang dengan menegakkan hak. Apa itu hak, Pak? Hak itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tegakkan kalimat hak, batil akan sirna. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apabila hak ditegakkan, batil akan hilang. Tetapi batil hak ini tidak bergerak, batil merajalela. Allah. Bersedia insyaallah. Insyaallah. Hari ini seperti itu, Pak. Maka orang tua kita punya inisiatif untuk menegakkannya hak ini, dikeluarkan jamaah sebanyak-banyak mungkin. Allah, baik yang 4 bulan, 40 hari. Kita gak kuasa, Pak, untuk merubah daripada keadaan-keadaan ini. Gak kuasa. Kita berdemonstran dengan pemerintahan, gak bisa, Pak. Benar ditangkap orang kita. Tapi kalau kita berdemonstran dengan Allah, malam kita nangis, siang kita dakwah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia ini. Allah.